Baik, selamat siang. Di sini saya akan bikin penjelasan dari program yang saya buat yang terkait dengan pemrosesan data dari dataset, metode evaluasi LOCP, parameter yang digunakan pada HOG dan SPM, dan perolehan hasil metrik evaluasi. Oke, di sini saya akan menambahkan library terlebih dahulu. Sebelum mulai, itu yang pertama NumPy dan Panda untuk memanipulasi data, skin match feature untuk ekstraksi feature, dan sklearn SPM, SVC untuk ekstraksi untuk bermodel klasifikasi utama, dan sklearn metrik untuk evaluasi kinerja. Dan yang kedua adalah kita akan meload dataset. Di sini dataset yang digunakan dimuat dari file CSV. Dataset ini berisi 88.799 sampel data, di mana setiap sampel terdiri dari satu label, dari huruf A sampai Z, dan 784 pixel untuk gambar berukuran 28 kali 28. Sini kita akan mengambil sampel data, sampling data. Karena ukuran dataset yang sangat besar, kami melakukan sampling untuk menyeimbangkan dan mempercepat proses pelatihan. Kami mengambil 500 sampel per huruf dari total 26 huruf A sampai Z, sehingga total sampel yang digunakan adalah 13.000 dan 385. Sini kita akan ekstraksi dan scaling menggunakan HOG atau History of Oriented Gradients. Langkah krusial yang berikutnya adalah ekstraksi fitur. Kami menggunakan metode HOG karena sangat efektif dalam menangkap bentuk dan struktur tepi gradien suatu objek. Dalam kasus ini, bentuk tangan yang membentuk huruf isyarat. Data pixel 28 kali 28 diubah menjadi vektor fitur HOG, diubah dengan dimensi 144. Sampel kami mendapatkan array feature 13.000 baris dan 144 kolom. Untuk scaling HOG feature, untuk memastikan semua feature memiliki kontribusi yang setara dan meningkatkan performa model berbasis jarak seperti SVM, kami melakukan scaling menggunakan standar scaler. Proses ini menstandarisasi fitur hingga memiliki rata-rata 0 dan variasi 1. Di sini untuk persiapan model SVM, kami memilih support vector mesin atau SVM dengan kernel RBM dengan parameter C sama dengan 1.0 dan gamma scale 42. Tuh, untuk proses strategi validasi, kami menggunakan LOOCV. Ini adalah bentuk cross validation yang paling ketat, di mana setiap sampel data satu persatu akan dijadikan sebagai data uji test set, dan sisa N-1 sampel digunakan sebagai data latih train set. Dengan 13.000 sampel, proses ini akan diulang sebanyak 13.000 iterasi. Untuk proses latihan pada setiap literasi, model SPM dilatih dengan N-1 data, kemudian digunakan untuk memprediksi label dari satu data uji yang tersisa. Hasil true label Y-true dan predict label atau YPRED dari setiap iterasi yang disimpan.
Untuk fitur checkpoint, karena proses LLCP memakan waktu, kami menambahkan fitur checkpoint, di mana hasil prediksi disimpan di dalam file CSV setiap 100 literasi. Ini memungkinkan proses untuk melanjutkan dari literasi akhir, start index, dan bisa terjadi interupsi. Progress LLCP, progress ini ada 100%, yaitu dari 13.000 literasi. Untuk hasil evaluasi kinerja matriks kebingungan atau matriks confusion. Setelah semua prediksi terkumpul, kami melakukan confusion matrix. Matriks ini menunjukkan ringkasan hasil prediksi model dibanding dengan label sebenarnya. Misalnya huruf A 412, sampel yang diprediksi 2 diprediksi sebagai B, 2 sebagai C, dan seterusnya. Untuk visualisasi confusion matrix mempermudah analisis. Garis gambar diagonal berwarna gelap biru menunjukkan jumlah prediksi yang benar atau true positif. Untuk setiap kelas, kita dapat melihat model menunjukkan kinerja yang baik dengan sebagian besar prediksi terpusat pada diagonal. Untuk analisis kesalahan, kita bisa melihat kesalahan klasifikasi. Klasifikasi, kita bisa melihat kesalahan klasifikasi. Contohnya huruf T memiliki beberapa kesalahan signifikan. Diprediksi sebagai U 18 kali dan V 15 kali. Huruf I juga sering salah diprediksi sebagai J. Ini wajar karena beberapa huruf isyarat memiliki bentuk yang sangat mirip satu sama lain. Untuk kinerja akhir, metrik evaluasi yang saya lakukan mencakup akurasi, presisi, dan F1 score dengan averaging makro. Untuk akurasi didapat adalah 0,864 dan untuk presisi adalah 0,8656%. Dan untuk F1 dapat 0,8644%. Dengan akurasi lebih dari 86%, model SPM dengan fitur HOG ini menunjukkan hasil yang sangat baik dalam mengklasifikasi 26 huruf isyarat. Sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya.